Petugas pemadam kebakaran Kota Bengkulu berusaha menangkap seekor ular yang bersembunyi di belakang pasar Simpang Kandis, Kota Bengkulu. Piton pertama kali ditemukan seorang pedagang di dalam kolam. Pedagang itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Ular piton sepanjang 5 meter ini bisa ditangkap dalam hitungan menit. Memang di posisi kolam itu banyak pohon-pohon seperti pohon genjer atau pohon angkung yang di situ. Jadi ular itu berada di situ. Lumayan cukup besar, sepanjang kurang lebih 5 meter lah ularnya kan. Ular ini merupakan ular kedua yang dievakuasi dari lokasi yang sama dalam 3 hari terakhir. Pedagang meyakini masih ada 1 ekor ular lainnya di lokasi tersebut. Dari Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Seorang wartawan keracunan dan dibawa ke rumah sakit. Diduga ia keracunan akibat minuman kemasan dari kiriman misterius. Tim Inafis Polres Pasuruan menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah wartawan cetak Muhammad Syukron Adim di Desa Tambaan, Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mengamankan sebuah bekas botol air kemasan yang diduga menjadi penyebab wartawan kritis dan dibawa ke rumah sakit Masyitoh Bangil. Polisi juga mengamankan paket misterius untuk diuji di laboratorium. Kejadian bermula saat korban mendapat paket sembako yang dikirim oleh ojek online ke rumah korban atas nama 2 media lokal di wilayah Pasuruan. Tanpa curiga, korban minum botol air kemasan. Ia pun muntah-muntah hingga tak sadarkan diri. Diduga botol air kemasan diisi racun. Kami tidak pernah mengirimkan paket bingkisan dalam bentuk apapun kepada siapapun pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Terkait musibah yang menimpa Saudara Adim, kami serahkan sepenuhnya, memberikan dukungan juga sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti sampai perkara ini tuntas. Polisi masih menunggu hasil laboratorium air yang diduga berisi racun. Sementara korban dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur untuk memastikan penyebab dirinya kritis usai minum air kemasan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai di tengah rencana kenaikan BBM bersubsidi. BLT sebesar Rp600.000 itu akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi 1 September mendatang masih dalam tahap penggodokan. Atas rencana kenaikan, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. BLT pengalihan subsidi BBM akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 yang diberikan secara bertahap atau sebanyak 2 kali dan akan dilakukan melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Sementara itu, juru bicara Perindo Yusuf Lakaseng berharap pemerintah menunda kenaikan BBM karena saat ini masyarakat tengah pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Terkait BLT pengalihan subsidi BBM, menurut Yusuf Rp600.000 tidak akan cukup. Sebenarnya sebaiknya lagi-lagi kami ingatkan, ini saat-saat yang sangat tidak tepat untuk menaikkan harga BBM penugasan, yaitu Pertalite dan solar, karena inflasi lagi tinggi-tingginya. Ya. Yang kedua, kita lagi dalam proses pemulihan ekonomi. Ya. Jadi kalau BBM dinaikkan, pasti kesejahteraan menurun, kemiskinan bertambah, daya beli tertekan, pemulihan ekonomi akan terganggu. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk mewujudkan Jawa Barat bebas dari demam berdarah, Pemprov Jabar menggandeng pihak swasta menggelar edukasi kepada masyarakat Jawa Barat. Usung tema wujudkan
Jabar Bebas Demam Berdarah, NSS Group melalui brand Sovel kembali lakukan edukasi kepada ratusan ibu-ibu PKK dari kawasan Kiara Arta Park. Acara dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum dan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratia Ridwan Kamil. Bagaimana kader Jumantik kembali digeliatkan kembali. Bahkan SD-SD pun sekarang sudah kita akan mulai lagi gerakan Jumantiknya ya, sehingga akan mampu untuk membantu wilayah sekitar minimal di lingkungan sekolah dan lain-lain untuk terhindar dari masalah demam berdarah ini. Jadi salah satu kota dengan tingkat kasus demam berdarah tertinggi di Jawa Barat, NSS Group juga lakukan edukasi kepada orang tua dan anak-anak di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Pahlawan, Kota Bandung. NSS Group berikan promo Rp50.000 untuk pembelian produk Sovel dan Force Magic untuk berantas nyamuk demam berdarah. Acara dimeriahkan kedatangan artis ibu kota. Kami dari Sovel bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengadakan edukasi 3M plus pelindungan outdoor dengan Sovel dan perlindungan indoor dengan Force Magic. Kegiatan juga digelar di sekolah-sekolah. Siswa sekolah SDN 012 Babakan Ciparai, Kota Bandung antusias mengikuti kegiatan bertajuk Indonesia Bebas Dengue. Siswa diberikan pengetahuan tentang antisipasi penyebaran dengue di lingkungan sekolah. Sementara itu, ratusan warga yang berbelanja di Pasar Sehat Soreang berbondong-bondong datangi stan gerebek Pasar Sovel di halaman Pasar Sehat Soreang. Panitia berikan edukasi manfaat gunakan lotion Sovel untuk hindari gigitan nyamuk. Selain edukasi di kawasan publik, juga menggelar talk show kesehatan atau Z bersama Dr. Adila Nurhadia SPA di Aula Rumah Sakit Otto Iskandar Dinata Soreang, Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski sederhana, namun sekolah alternatif untuk anak jalanan di Jakarta Selatan tetap membawa kebahagiaan bagi anak didiknya. Melalui sekolah itu diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas, cerdas, dan juga kreatif. MNC peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa memberikan dukungan serta edukasi kepada anak didik sekolah alam alternatif di Jakarta Selatan. Tim MNC peduli mengedukasi dan menghibur anak-anak dengan dongeng mengenai pentingnya menjaga diri, serta mengajak anak-anak ini untuk berkreasi. Terima kasih kepada MNC peduli yang sudah peduli dengan murid-murid sahaja. MNC peduli juga ternyata memiliki kepedulian yang tinggi untuk anak-anak, terutama anak-anak usia dini. Dengan kegiatan ini membangun kreativitas anak-anak. Selain pendidikan formal, mengembangkan soft skill anak maupun pendidikan karakter juga perlu diberikan. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. MNC peduli juga menyalurkan bantuan berupa beras untuk orang tua siswa dari keluarga prasejahtera ini. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Tommy Hadikusuma, iNews melaporkan.